Poco F5 Pro jadi salah satu ponsel yang menarik atensi warganet. Penyebabnya adalah HP kelas atas ini membawa fitur yang belum pernah ada pada Poco F series sebelumnya. Bukan soal performa yang sudah jadi ciri khas HP Poco, melainkan soal fitur premium pengisian daya secara nirkabel atau wireless charging. Belum banyak HP kelas atas yang punya dukungan wireless charging. Selain itu, Poco F5 Pro juga jadi HP Poco pertama yang punya layar dengan resolusi 2K. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan Poco F5 Pro yang sudah tim Gadget Me rangkum. Sudah tahu ada HP bernama Redmi K60? Jika sudah, Anda mungkin tak asing dengan desain Poco F5 Pro. Pasalnya Poco F5 Pro memang versi global dari HP yang khusus dijual di pasar Tiongkok itu. Tak ada sesuatu yang membuatnya istimewa alias desainnya generik. Namun ada dua hal yang mungkin akan disukai oleh sebagian orang. Pertama, penutup belakang Poco F5 Pro memiliki bentuk yang lengkung. Lengkungan akan menoleransi ketebalan bodi yang mencapai 8,59 mm. Kedua, layar HP ini flat alias datar. Mungkin banyak orang yang suka layar melengkung karena terlihat lebih estetik. Namun percayalah, mencari template glass untuk layar melengkung lebih susah ketimbang layar flat. Hal positif yang ada pada HP desain Poco F5 Pro adalah masih ada IP rating. Setidaknya IP53. Sertifikasi ini akan memberikan rasa tenang bagi pengguna saat ponselnya terkena debu atau percikan air dari rintik hujan. Layar AMOLED dengan bentang 6,67 inci mengisi bagian depan Poco F5 Pro. Resolusinya terbilang tinggi yakni 2K atau bisa disebut dengan Quad HD+, 1440 pixel x 3200 pixel. Resolusi tinggi memang mampu menyajikan visual dengan detail bagus, tetapi konsumsi dayanya cenderung lebih boros. Untungnya, resolusi 2K tak aktif secara default. Resolusi yang aktif adalah Full HD+, dan itu sudah lebih dari cukup. Spesifikasi lain yang ada pada layar Poco F5 Pro adalah refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 480Hz. Layar HP ini juga mendukung fitur peredupan 1920Hz PWM. Fitur ini mampu mengurangi kedipan layar saat disetel ke tingkat kecerahan rendah. Audio yang diproduksi Poco F5 Pro keluar dari speaker stereo berjumlah 2. Speaker utama posisinya ada di bawah, sedangkan speaker sekundernya berfungsi juga sebagai earpiece. Poco F5 Pro ditenangi SoC atau chipset Snapdragon 8 Plus generasi pertama dari Qualcomm. SoC ini memang bukan yang paling kres, namun performa dan efisiensi yang bagus membuat Poco yakin untuk menggunakannya. Sebagian dari Anda mungkin sudah tak asing dengan SoC 4 nanometer yang dirakit TSMC ini. Snapdragon 8 Plus generasi pertama memiliki komponen utama 8 core CPU dan unit pengolah grafis Adreno 730. 8 core CPU ini memakai mikroarsitektur asli Cortex X21 unit 3 GHz, Cortex A710 3 unit dengan kecepatan 2,5 GHz, dan Cortex A5104 unit dengan kecepatan 1,8 GHz. Poco F5 Pro menggunakan prosesor Snapdragon 8 Plus generasi pertama bersama RAM LPDDR5 dan penyimpanan UFS 3.1. Di pasar global, tersedia dengan unit varian memori RAM 8/256GB, 12/256GB, dan 12/512GB. Jika dibandingkan dengan Poco F4 GT, konfigurasi kamera belakang Poco F5 Pro tak mengalami perubahan. Terdapat 3 kamera yang nangkring di bagian belakang. Masing-masing adalah kamera utama 64 MP, kamera ultrawide 8 MP, dan kamera makro 2 MP. Hanya untuk kamera utama yang dilengkapi autofocus dan OIS. Sementara itu, kamera depannya memiliki resolusi 16 MP dengan bukaan f2.45, 4 MP lebih kecil dibanding Poco F4 GT. Terkait perekaman video, kamera utama si ponsel ini dapat meraih resolusi maksimum di 8K di frame rate 24 fps, sedangkan resolusi 4K di 60 fps dan 1080p di 60 fps juga.
Kamera ultrawide bisa juga dipakai buat merekam, tapi resolusi mentok di 1080p 30 fps. Kalau kamera depan bisa 1080p 30 atau 60 fps. Poco F5 Pro dipersenjatai baterai dengan kapasitas 5160 mAh. Secara teori, baterai dengan kapasitas 5000 mAh ke atas mampu membuat ponsel menyala seharian. Terlebih SoC yang dipakai ini sudah terkenal hemat daya. Baterai Poco F5 Pro yang awet itu didukung teknologi pengisian cepat 67 watt. Menurut klaim Poco, mengecas 0-50% hanya butuh waktu 15 menit. Poco F5 Pro termasuk ponsel yang belum terdampak HP tren kelas atas. Pasalnya paket penjualan HP ini masih terhitung lengkap. Selain unit smartphone-nya yang bakal didapat konsumen adalah SIM injektor, softcase, kabel USB-C, dan kepala charger 67 watt. Dengan paket penjualan yang lengkap, Anda tak perlu keluar duit lagi untuk membeli softcase dan charger secara terpisah. Hal ini tentu menguntungkan bagi konsumen. Poco F5 Pro datang dengan sistem operasi Android 13 yang dibubuhi antarmuka MIUI 14 untuk Poco. Catatan lain terkait software Poco F5 Pro adalah update-nya yang kalah saing dengan produsen-produsen lain, khususnya buat HP flagship. Pasalnya, Poco hanya menawarkan 2 kali peningkatan sistem operasi dan 3 tahun pembaruan sistem keamanan. Poco F5 Pro tak mendukung audio jack 3,5 mm. Dengan tak adanya audio jack, maka pengguna harus membeli perangkat semacam TWS jika ingin dengarkan musik lewat headset. Tak adanya slot memori eksternal bagi sebagian orang memang tak masalah, tapi jika ingin membeli pastikan membeli dengan varian memori terbesar supaya penyimpanan tak mudah penuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar kamus terbaik dari Gadget Me.